Dan selama yang kalian menjadi Pak Direktur Lingkungan dan Jajaran jelas kita bisa bertemu ini dalam diskusi Pak kaitannya itu nyatakan tekanan pangan juga kaitannya buat pangan juga bagaimana kesusahan lahan. Kebetulan memang isu ketahanan pangan tentunya kan banyak cross cutting isunya Pak dari Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sektor tanah saja, tapi dengan sektor-sektor lain, terutama pertanian, perkebunan dan lain-lain. Nah, ya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, konteksnya ketahanan pangan tidak terlepas dari bagaimana sebenarnya demografi penduduk Indonesia ya, berdasarkan sensus penduduk tahun 2020 jumlah kita masyarakat kita termasuk kita di sini hitungan juga sensus pada tahun 2020 sekitar 270,27 juta dan ini konsisten pertambahan jumlah penduduk itu per 20 tahun sejak tahun 2000 sejak tahun 1980 per 20 tahun itu kenaikannya 60 juta linear naik meningkat 60 juta. Jadi nanti pada tahun 2040 tentunya bertambah jadi 330 juta. Itu bisa memprediksi, mengestimasi sendiri kira-kira kapan Indonesia sampai angka 1 miliar. Ya, kita dengan patokan angka per 20 tahunan itu 60 juta. Berapa tahun nanti kita sampai 1 miliar itu hitungan kita ya. Itulah nanti populasi tersebut dan perlu banyak dukungan lahan untuk kebutuhan pangan dan lain-lain. Nah, di lain pihak, di bawah garis kemiskinan Indonesia masih cukup tinggi Bapak Ibu sekalian, sekitar 11,22% di tahun 2015. Kemudian juga 9,66% tahun 2018. Jadi ada penurunan, tapi masih ada dan ada penurunan tren. Kemudian kalau kita lihat dari lahannya, keberadaan kawasan hutan dan tutupan area hutan tentunya semakin tahun tren juga semakin banyak di sektor-sektor lain dan tentunya ini juga akan semakin mengurangi nanti tutupan area hutan di kawasan hutan. Dan ini tentunya berimplikasi kepada nantinya ke depan kebutuhan pangan yang menuju kemudian keterbatasan lahan gitu ya, kebutuhan pangan dan tentunya saat ini kebutuhan pangan kita masih banyak disuplai dari impor. Dan yang satu hal lagi yang paling penting juga ke depan adalah ancaman dari bencana alam termasuk dampak dari perubahan iklim. Dan ini memungkinkan bagaimana pemerintah Indonesia dan juga berbagai pihak terkait bagaimana berupaya mengurangi dampak ini selain mengadaptasikan dengan dampak yang terjadi. Pengurangan dampaknya salah satunya bisa jadi bagaimana kita penanaman pohon sebanyak-banyaknya itu memperhatikan juga untuk aspek komoditas memenuhi kebutuhan pangan masyarakat ini. Nah tentunya adanya keterbatasan lahan dan juga adanya kompetisi antar sektor dalam pemanfaatan lahan tersebut, tentunya kita akan mengoptimalkan pemanfaatan lahan tidak produktif dan tentunya apa yang harus dilakukan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. Kemudian yang paling penting dari rehabilitasi hutan dan lahan itu tidak hanya sekedar merehabilitasi, tapi melakukan optimalisasi tanaman kehutanan, baik itu manfaat kayu ataupun non kayunya, Berarti sekarang eranya perdagangan kayu kita sedang pada titik yang paling rendah. Harga kayu sekarang termasuk harganya paling rendah dan tidak menarik investor untuk melakukan kegiatan kayu. Jadi para pedagang kayu, usaha hutan sekarang banyak tertarik ke usaha jasa lingkungan sebenarnya. Yang sekarang isinya adalah mengarah karbon. Tentunya itu menjadi hal yang krusial juga bagaimana nanti ke depan jasa lingkungan ini tidak selain manfaat untuk misalnya aspek mengurangi bencananya, termasuk aspek juga bagaimana untuk kebutuhan pangan masyarakat. Lanjut. Kalau kita lihat, kalau kita lihat peran hutan dalam mendukung ketahanan pangan, sebenarnya ada empat
empat aspek yang perlu menjadi perhatian dalam melihat bagaimana peran hutan dalam mendukung ketahanan pangan. Dan tentunya ini nanti menjadi dasar juga pilihan dari Bapak Ibu di Dirjen PKKH menentukan jenis-jenis tanamannya berdasarkan aspek-aspek peran hutan dalam ketahanan pangan ini. Yang pertama adalah ketersediaan pangan, kemudian kestabilan pangan, kemudian ketiga pemanfaatan pangannya, dan keempat akses terhadap pangan. Terkait dengan ketersediaan pangan, tentunya kita paham betul bahwa keragaman pohon dan hidupannya di hutan ini menghasilkan berbagai macam komoditas termasuk buah-buahan yang sudah pasti itu menjadi tambahan variasi bagi sistem produksi pangan bagi masyarakat sekitar hutan. Itu jelas, ketersediaan pangan bagi masyarakat sekitar hutan seperti itu. Jadi hasil langsung dari buah-buahannya, komoditas yang bisa langsung dimakan oleh masyarakat sekitar hutan. Kemudian yang kedua, kestabilan pangan. Kestabilan pangan ini tentunya berkaitan erat dengan manfaat tidak langsungnya. Kalau pertama tadi manfaat langsungnya ketersediaan pangan adalah buah-buahan yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk kebutuhan pangan. Yang kedua lebih sebagai hutan itu sebagai vektor, ya. Jadi sebagai jasa ekosistem vital yang disediakan oleh burung dan serangga. Untuk kebutuhan apa? Untuk kebutuhan sebagai polinator kunci dalam produksi pangan. Karena ada beberapa tanaman-tanaman pangan itu yang dia polinatornya mengambil dari tanaman kehutanan. Salah satunya madu. Salah satunya madu. Nanti pilihan-pilihan jenis tanaman pangannya itu tentunya merupakan kombinasi dari aspek-aspek ini. Ada manfaat yang memang hasilnya bisa dimanfaatkan langsung seperti buah-buahan, atau memang fungsi tanamannya itu sebagai semacam polinator oleh serangga untuk misalnya lebah madu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ternyata aspek ketiga ini termasuk yang paling banyak juga Bapak Ibu, bagaimana kebutuhan pangan itu disupport dari kehutanan, yaitu terkait dengan kebutuhan kayu energi. Jadi lebih kurang FAO mencatat 2,4 miliar penduduknya menggunakan kayu bakar untuk memasak makanan dan mensterilkan air minum. Seperti itu. Jadi kita ada kombinasi tadi manfaat langsung, kemudian stabilan pangan, dan juga ini manfaat dari masyarakat dalam memanfaatkan kayu sebagai energi untuk memasak. Kemudian yang keempat ini paling penting juga adalah akses terhadap pangan. Jelas hutan menyediakan berbagai lapangan kerja dan sumber penghasilan yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan pangan dan nutrisi mereka. Sering kita lihat dalam konteksnya tanaman kehutanan yang bisa dimanfaatkan juga bisa dijadikan peluang bagi masyarakat. Sering kita lihat adalah pola-pola agroforestry. Nah, di sana selain faktor ekonomi yang bisa mereka dapat langsung dari nilai ekonomi, dan juga manfaat dari kebutuhan pangan mereka. Selain manfaat jasa lingkungan tentunya Bapak Ibu sekalian, termasuk untuk jasa air, kemudian iklim mikro dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu bisa melihat banyak contoh beberapa jenis atau contoh tanaman hutanan untuk pangan yang sering ditemui di masyarakat kelompok tani hutan. Artinya Bapak Ibu sering di lapangan menemukan ini, banyak sering ditemui lah ya. Ada alpukat ya, ada mangga, ada durian, sukun, kemudian ada nangka, ada tangkil, ada petai, pala, cengkeh, jengkol, duku, rambutan, kemiri, dan lain-lain. Ada fungsinya dia bisa dimakan langsung, ada fungsinya sebagai untuk penambah bumbu masakan dan lain-lain ya. Nah, yang belum teridentifikasi adalah bagaimana jenis-jenis tanaman pangan yang kelompok tani hutan ini juga bisa sebagai vektor untuk tadi polinator serangga, lebah madu misalnya kan. Itu perlu diidentifikasi. Ini kan memiliki manfaat yang sifatnya multi manfaat. Selain sebagai pangan untuk langsung, dia juga sebagai vektor untuk tadi polinator madu dan lain-lain. Itu yang perlu diidentifikasi juga nanti dalam misalnya melihat spesies untuk kebutuhan pangan misalnya seperti itu, karena diharapkan manfaatnya akan lebih maksimal bagi masyarakat dan kebutuhan pangan di Indonesia. Selanjutnya, nah kalau kita hubungkan Bapak Ibu sekalian dengan bagaimana sebenarnya kebutuhan pangan kita diperoleh dari nanti upaya penanaman rehabilitasi hutan dan lahan dengan tanaman kehutanan. Kalau kita lihat di dalam target volume netting kita, target rehabilitasi sendiri lebih kurang kan 8 juta hektar sampai tahun 2030. Tentunya dengan isu ketahanan pangan ini juga bisa menjadi semacam
semacam penguat ya ke depan bagaimana ini bisa semakin melembagakan ke masyarakat bahwa penanaman rehabilitasi dengan konteksnya bagaimana kebutuhan pangan, kebutuhan mereka sehari-hari itu akan semakin mereka semakin tertarik dalam mengikuti kegiatan rehabilitasi. Karena memang kenyataannya dari beberapa pengalaman kami mendampingi kelompok-kelompok tani hutan ya, kemarin di Garut dan di Bandung, mereka tertarik sekali misalnya ada lembaga mitra pendamping melakukan penanaman itu di hutan rakyat misalnya ya, dan itu mereka rela kalau sebagian kegiatan penanaman pemberdayaan itu dari dana mereka sendiri. Karena memang secara langsung mereka memanfaatkan ekonomi itu oleh masyarakat ya, dan mereka mau berkorban seperti itu. Hal seperti ini yang perlu ke depan ditingkatkan lagi dalam konteksnya rehabilitasi. Dan memang rehabilitasi kalau kita lihat dari capaian volume ini kan cukup tinggi Bapak Ibu sekalian. Kalau kita lihat dari targetnya sampai 2030 8 juta hektar, target kita ini lebih kurang 900 ribuan hektar per tahun. 200 ribu hektar per tahun ya Pak Direktur ya kalau untuk target volume. Dan memang kalau kita lihat realisasi dari kegiatan rehabilitasi kita selama ini sekitar 250 ribu hektar per tahun, mohon koreksi kalau ada kurang tepat gitu ya. Dan disitulah peran bagaimana kita semakin meyakinkan masyarakat untuk ekspor dalam rehabilitasi, bagaimana komoditas itu menarik bagi mereka. Salah satunya adalah kebutuhan pangan yang mereka memang butuhkan sehari-hari. Lanjut. Ini kalau Bapak Ibu lihat, kalau kita bicara diskusi siang ini terkait dengan kebutuhan pangan, tentunya banyak sifatnya nanti kalau menurut saya untuk mengamankannya adalah ke arah rehabilitasi non-rotasi. Rehabilitasi non-rotasi. Kalau kaitannya ke volume netting berarti pada areal seluas arahannya 2,7 sekian juta hektar. Seperti itu. Jadi ke areal non-rotasi. Dan ini semakin bisa dimaksimalkan terutama pada area-area yang tidak produktif. Dan ini banyak juga di area-area misalnya di wilayah KPHP, KPHL maupun di area konservasi maupun di area produksi seperti itu. Lanjut. Nah, apa yang menjadi pilihan kebijakan dan rekomendasi seandainya kita dihadapkan pada pilihan bagaimana target volume yang semakin besar, targetnya 900 ribu hektar per tahun dengan realisasi existing kondisi kita selama ini rehabilitasi adalah besar lebih kurang 200-250 ribu hektar per tahun. Tentunya ada beberapa strategi yang perlu disampaikan di sini. Yang utamanya adalah bagaimana kita melihat bahwa pertumbuhan tanaman itu maksimal dan jenisnya tepat. Tentunya dengan kegiatan apa? Kegiatan pertama kesesuaian lahan biofisiknya. Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana preferensi nilai ekonomi dan sosial untuk masyarakat. Terkadang kita melihat kalau kesesuaian lahan biofisiknya sesuai misalnya, tapi ternyata preferensi nilai ekonomi sosial masyarakat tidak mereka terima. Hal itu pun tidak akan menjadi sesuatu yang maksimal dalam kegiatan untuk rehabilitasi. Jadi tentunya pilihan pertama ini menjadi hal yang penting krusial dalam aspek kesesuaian lahan. Selain dari kesesuaian biofisik lahannya juga dilihat juga dari preferensi nilai ekonomi dan sosial masyarakat. Yang kedua adalah bagaimana menyiapkan kebun pembibitan yang memadai, kemudian teknologi perbanyakan bibit secara massal, teknik silvikultur yang tepat, kemudian teknik konservasi tanah dan air, pemeliharaan secara intensif, kemudian melibatkan masyarakat, terutama masyarakat dalam kaitannya karena tadi bagaimana kelembagaannya dan lain-lain, dan juga yang paling penting adalah pendampingan. Lanjut. Ya kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, kesesuaian lahan ini tentunya kan sering secara umum dikategorikan baik itu di FAO, di Kementerian Pertanian dan juga lain-lain. Ada 14 kesesuaian lahan, ada S3, ada S1, S2, S3 dan N ya, kelas N. Intinya sebenarnya kalau kita lihat kondisi lahan-lahan food estate kita sebenarnya banyak di kondisi S3 dan N sebenarnya. Jadi sesuai maksimal dan tidak sesuai. Jadi input bagaimana perbaikan lahannya dari S3N ini menjadi S2, S1 yang perlu banyak input atau biaya modal untuk perbaikan kualitas lahan. Dan tentu yang paling penting juga yang selalu menjadi perhatian dalam kesesuaian lahan adalah tidak sekedar teknis dalam melakukan identifikasi bagaimana kita menilai kesesuaian lahannya, tapi melakukan matchingnya, penyesuaian antara hasil kesesuaian lahan kita dengan kondisi faktual tanaman yang tumbuh di lapangan.
Misalnya mengindikasikan kalau kesesuaian lahannya misalnya nangka, ternyata di situ tidak ada tanaman nangka sama sekali. Bisa jadi preferensi masyarakat tidak tertarik di situ, masalah tanaman nangka atau lainnya. Dan itu kalaupun terpaksa ditanam, masyarakat pun tidak mau mengembangkan untuk itu dalam rehabilitasi. Nah, hal aspek penilaian kesesuaian atau matching ini jadi paling sesuai, Bapak itu dalam kesesuaian lahan tidak sekedar teknisnya, tapi bagaimana melihat preferensi masyarakat itu dalam menilai kebutuhan suatu jenis tanaman itu sesuai atau tidak dengan kebutuhan mereka. Karena mau tidak mau kebutuhan pangan ini menjadi hal yang mendasar bagi masyarakat. Lanjut. Nah, terkait hal itu Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2014 sampai 2017 yang kami dilitkan saat itu di KLHK dan sekarang di BRIN, ini Bu Prati waktu itu yang menjadi koordinator penelitiannya, sudah mengembangkan namanya atlas jenis pohon-pohon untuk rehabilitasi hutan. Ya. Namun memang pada saat itu ini seluruh provinsi sudah dibuat. Memang kendalanya kita masih dalam unit batas spasialnya itu di provinsi sama di kabupaten, belum sampai ke detail tingkat apa. Dan memang tantangannya bagaimana ke depan mendetilkan lagi dari atlas jenis pohon ini untuk lebih detail lagi ke tingkat apa. Karena kalau lihat semakin ke tingkat apa makin detail skalanya, tentunya keberagaman jenis yang pilihan itu masih makin banyak pilihannya berpeluang. Nah, di dalam konteksnya waktu itu terkait dengan atlas jenis pohon itu, 3 parameter data yang penting yang kita siapkan adalah pertama terkait tanahnya, parameter tanah, kemudian syarat tumbuh tanaman, ya, di sini antara curah hujan, kemudian parameter elevasi, seperti itu. Karena kami lihat tanaman di seluruh tanah ini yang 2 faktor paling dominan, paling menentukan sekali dalam mempengaruhi pertumbuhan produktifnya adalah selain tanah, ya tentunya adalah faktor curah hujan dan elevasi ketinggian tempat. Itu sangat mempengaruhi sekali dari pertumbuhan tanaman untuk disimpan kehutanan dalam kontennya. Kalau memang nanti ke depan untuk kebutuhan pangan. Selanjutnya, nah ini contoh Bapak Ibu bagaimana peta perwilayahan jenis pohon andalan ya untuk rehabilitasi hutan dan lahan di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Sudah di breakdown per poligon per kabupaten, ya. Sudah ada jenis-jenisnya di sana Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak salah dulu saya sudah share file PDF-nya ke Pak Junet ya dulu Pak, ya. Atlas pohon ini nanti bisa kalau memang nanti perlu kirim ulang bisa kami kirim ulang lagi. Jadi di sini sudah diberikan berbagai tanaman andalan di beberapa wilayah kabupaten di Jawa Tengah. Sana ada agatis, angsana, bayur, bakau sampai waru ya, waru. Kalau kita lihat di sini tentunya beberapa jenis potensi tanaman pangan antara lain bisa terkait dengan durian ya, kemudian ada terkait dengan kemiri ya, kenari atau kecapi juga ada di sini, ada nangka dalam macam. Ini menjadi dulu pilihan jenis-jenis dalam kegiatan peta perang jenis pohon untuk dari kebetulan dan lain di Jawa Tengah. Dan provinsi-provinsi lain juga sudah dibuatkan seperti ini. Memang pada saat itu kita mau ada semacam riset lanjutan untuk mendetailkan lagi sampai ke tingkat tapak. Tingkat tapak artinya unit manajemen di tingkat paling kecil ya. Misalnya di KPH atau di wilayah kecamatan seperti itu. Tapi belum sempat kita laksanakan. Jadi yang baru ada adalah sampai pada unitnya peta perwilayahan untuk provinsi dan kabupaten. Nah, kemudian dalam melakukan penelitian kesesuaian lahan yang tadi sampaikan dengan salah satunya teknik matching, yaitu membandingkan antara parameter karakteristik lahan dengan kriteria kesesuaian lahan yang dibutuhkan oleh tanaman yang telah juga ditentukan. Nah, tentunya dalam kesesuaian lahan nanti dilakukan secara paralel ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana jenis pohon yang dibutuhkan oleh masyarakat, kebutuhan pangannya, dan juga kita melakukan secara paralel penilaian kesesuaian lahan biofisiknya seperti apa, apakah dia sesuai, tidak sesuai, sangat sesuai atau tidak sesuai marginal. Itu kita perlu nilai secara paralel antara kebutuhan masyarakat dengan penilaian evaluasi kesesuaian lahannya. Kemudian kalau kita sudah punya data-data inventarisasi pohon-pohon yang memang dia spesifik kebutuhan pangan oleh masyarakat yang tumbuh dan ditanam oleh masyarakat, dari data tersebut kita perlu membuat namanya database ya, database hasil inventarisasi tanaman kehutanan yang sifatnya NPTS. Salah satunya fungsinya menggunakan tanaman pangan.
Karena dengan database ini diharapkan nanti pada saat penilaian spasial evaluasi kesesuaian lahannya itu sudah selesai misalnya, itu bisa tinggal dikonekkan saja antara database kesesuaian lahan dengan database inventarisasi tanaman kehutanan yang sifatnya multi-purpose spesies. Nah, yang paling penting juga Bapak Ibu sekalian adalah kalau nanti ditemukan di antara lahan-lahan untuk bahwa penanaman kebutuhan tanaman pangan, perhutanan gitu ya, dan tentunya kita banyak harus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat potensi pada lahan-lahan yang sifatnya sesuai marginal F3 itu F3. Jadi memang F3 ini kriteria kesalahan yang paling gampang masih bisa dilakukan untuk kegiatan perbaikannya daripada yang kategori N tidak sesuai, karena itu nilainya akan sangat mahal sekali dan sangat mahal dalam perbaikan kualitas lahan. Jadi tentunya nanti kriterianya kita banyak pilih di S1 dan S2, namun jika memang terpaksa ada lahan yang sifatnya dia S3 dan memang di situ sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk areal penanaman dan untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, tentunya perlu dilakukan intervensi untuk perbaikan kualitas lahan. Lanjut. Bagi penutup Bapak Ibu sekalian, kesesuaian lahan dengan tanaman kehutanan untuk mendukung ketahanan pangan dengan mempertimbangkan dua hal. Produktivitas pertumbuhan tanaman harus terjaga dan juga manfaatnya sebagai tanaman pangan. Nah, manfaat sebagai tanaman pangan tadi diberikan lagi menjadi beberapa aspek ketersediaan pangannya, kemudian ada aspek kestabilan pangan dan juga aspek aksesibilitas ke pangannya sendiri. Nah, tentunya yang perlu dipahami juga adalah selama ini pola agroforestry yang selama ini berjalan sudah tepat untuk diterapkan, karena di sana banyak kombinasi antara tanaman kehutanan, berkayu dan juga tanaman FPTS lainnya. Juga kalau misalnya kita mau bergerak di gambut, tentunya selama ini selalu disampaikan adalah bagaimana dengan sistem paludikultur. Paludikultur, agroforestry itu membuat aspek ekologi dan aspek masyarakat menjadi seimbang, dalam arti tidak banyak kegiatan-kegiatan akan merubah landscape dari gambut tersebut, dalam arti drainase tidak dilakukan, kemudian kualitas dan fungsi gambutnya juga tetap terjadi. Ya, demikian Pak Direktur, Bapak Ibu sekalian, paparan dari kami, semoga bermanfaat. Intinya bahwa kami sangat mendukung bagaimana identifikasi tanaman kehutanan ini khususnya untuk kebutuhan pangan disesuaikan tadi dengan aspek ketersediaan pangan, dan kestabilan pangan dan aspek pangannya sendiri. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.